kembali. Sebelumnya kita ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Sore Pak. Bagaimana kabar? Baik. Sehat? Sehat. Adik-adik, pertemuan ketemu pada sore hari ini ketemu akan membahas tentang remaja yang sedang mencari jati diri. Nah, di sini maksud dari adik-adik yang ketemu dalam bimbingan kelompok konseling ini untuk bagaimana ketemu mendengar dan melihat daripada remaja yang sedang mencari jati diri. Nah, di sini nanti kita akan tampilkan sebuah cuplikan film, judulnya nanti kita cerita tentang hari ini. Ya, di sini di film ini adik-adik difokuskan untuk melihat, mendengar dan menganalisa tujuan, sikap dan karakter daripada peran yang ada pada film tersebut. Ya, untuk itu sebelum kita mulai pada cuplikan film, beta akan meminta adik-adik untuk memperkenalkan diri satu persatu. Siap? Siap. Oke, kita mulai dari sebelah kanan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohani Alam, biasa dipanggil Rani. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Selisa Marito, biasa dipanggil Ibu. Berikut. Perkenalkan, nama saya Nafatila Salisa, biasa dipanggil Suti. Berikut. Perkenalkan, nama saya Raya Nurete, biasa dipanggil Raya. Yang berikut. Perkenalkan, nama saya Rizka Rafiq Fitratan, biasa dipanggil Rizka. Berikut. Perkenalkan, nama saya Daniel Susaryana, biasa dipanggil Dani. Berikut. Perkenalkan, nama saya Lydia Lipumangau, bisa dipanggil Lydia. Berikut. Perkenalkan, nama saya Nur Nisai Barita, biasa dipanggil Nur. Oke, terima kasih anak-anak. Perkenalkan diri itu penting ya, karena sebelum kita melakukan konselor, kita melakukan konseling terhadap konseling itu kita perlu mengenal identitas dari adik-adik sekalian. Yang berikut kita harus mengetahui tentang bagaimana bimbingan kelompok konseling pada sore ini. Tujuannya adalah melalui kegiatan modeling simbolik ini, adik-adik akan dituntut untuk menonton sebuah film dan adik-adik bisa mengartikan dan mendefinisikan serta merealisasikan peran-peran daripada aktor-aktor yang ada pada film tersebut ya. Untuk itu sebelum kita masuk pada sesi nonton film, kita akan membentuk kelompok. Kita kembalikan kepada adik-adik mau membentuk kelompok atau manual kelompok. Silakan adik-adik membentuk kelompok masing-masing. Barusan ini kelompok A. Oh, ini kelompok A. Kelompok B. Oke. Sekarang ke pembentukan kelompok telah selesai. Di antara kelompok masing-masing menunjuk ke salah satu kelompok. Kelompok A, ketuanya siapa? Oke, ketua kelompok Dania. Kelompok B, Nur Fatila. Ya. Pencatatnya siapa? Pencatat. Marani. Kelompok A, Lydia. Oke, kepada kelompok A. Kelompok A berjumlah 4 orang. Materinya dibaca dan diperhatikan. Silakan. Untuk kelompok B, materinya diterkan. Ada 4 orang kelompok B. Ya. Masih ada lagi? Kurang satu ya? Ada pena kasih? Ada. Oke. Kita masuk pada sesi nonton film, ya. Di sini ada sebuah cuplikan film dan tadi di awal saya sudah sampaikan bahwa ada sebuah cerita tentang cerita kita hari ini. Di sini adik-adik akan memperhatikan peran utama di dalam film ini, agar nanti kita bisa masuk pada sesi diskusi.
Bisa? Bisa, Pak. Siap semua? Siap, Pak. Semangat dulu, semangat. Semangat mana? Semangat. 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 Oke. Mulai ya. Setelah menonton video tadi, apakah ada peran utama, ada peran dari aurora, awan dan lain-lain itu? Adakah yang sikap dan sifatnya itu ada yang sama dengan Daniel kehidupan sehari-hari kesini? Ada kesini? Di bagian awal. Di bagian awal, apa yang menjadi kesamaan dari situ? Apa yang menjadi kesamaan dari awan itu yang menurut Daniel sama dengan kehidupan sehari-hari Daniel? Jadi Daniel kadang sensitif sama hal-hal kayak yang baru dia dengar ataupun lainnya. Terus juga kadang sering merasa dikucilkan oleh orang lain. Terus ada lagi itu? Kenapa sampai kita harus tanda demikian? Karena ini ketemu sedang membentuk karakter adik-adik remaja. Ya, di sini tidak perlu malu karena di sini yang di dalam materi dia minta bukan persoalan benar salahnya. Yang dituntut di sini bagaimana adik-adik bisa menceritakan hal ini secara bukan hal privasi itu, tapi ada gambaran-gambaran umum yang bisa adik-adik ceritakan lalu kita diskusikan secara kelompok. Nah, untuk itu pertanyaan berikut kepada kelompok B. Kita memilih salah satu dari peserta kelompok B. Kita pilih yang baju kuning, nama siapa? Siapa tadi? Pipit. Oke. Ade Pipit, adakah dari peran yang ada dalam film yang ada nonton tadi ada yang sama dengan Ade punya kehidupan sehari-hari kesini? Ada kesini? Betul sengaja. Nah, sengaja ya. Kalau begitu coba sedikit saja gambarkan sikap dan karakter seorang Aurora. Sedikit saja. Aurora itu sikapnya seperti apa, karakternya seperti apa, dia sedang mencari apa? Aurora anaknya tenang, mandiri, cerdas, yang dianggap kuat. Oke. Itu gambaran dari seorang Pipit ya. Jadi dari film tadi mungkin ya karena dia belum selesai. Jadi ada sikap dari seorang Aurora yang itu menjadi contoh dan teladan bagi adik-adik sekalian. Kenapa kita bilang contoh? Karena di situ ada karakter yang kuat. Karena keluarga Aurora kita bisa bilang bahwa ini keluarga broken home ya. Keluarga broken home. Artinya keluarga yang dia di antara langit dan bumi. Dia keluarga yang masing-masing punya musik karakter dan lain-lain sehingga Aurora ini dia tidak punya prinsip. Kalau dia mencoba untuk jalan kemana-mana untuk mencari yang enak menurut dia, yang baik begitu. Seperti yang tadi digambarkan oleh Daniel. Oke. Pertanyaan berikut, beta pilih salah satu lagi dari kelompok A. Lydia, untuk sikap dan karakter Aurora ini, apa yang menarik menurut Lydia dari sikap Aurora ini? Menurut saya itu dia tidak pantang menyerah. Kalau gagal dalam atlet benang, dia sanggup untuk mengejar dia pembatas sebagai seniman. Oke. Kelompok B, ada yang setuju dengan pernyataan Lydia bahwa tentang sikap seorang Aurora di dalam film ini? Siapa yang setuju?
Alasannya apa setuju? Memperlihatkan bahwa seorang Aurora yang sedang mengejar cita-citanya. Kan dia kan gagal tuh di bagian anak preman. Terus pas gagal dari situ dia menjadi seorang seniman. Dan Oke. mencapailah di situ. Pertanyaan berikut. Beta pilih kelompok B ya. Mulai dari Nur Fatila. Nur Fatila. Di dalam gambaran film yang ditonton tadi, apa ada peran yang mirip atau secara keseluruhan ada yang sama dengan kehidupan sehari-hari atau tidak? Sikap seorang remaja itu dia agak sedikit liar ya. Liar dalam arti harus berani. Sikap itu harus tunduk. Ada yang sama ke saya? Yang sama. Lalu gambaran tentang orang tua awam seperti apa? Dari film itu. Orang tua awam nama siapa? Narendra dan Ajay. Nah, satu saja untuk bagaimana sikap pandangan Nur Fatila tentang sikap dan karakter dari seorang Ajay dan ibunya Aurora. Karakter dari Ajeng adalah dia tuh lembut, penyayang terus, tapi dia ikut terjebak dalam pola membangun konflik demi menjaga keluarga harmonis. Oke. Sekarang Ika. Kalau menurut Ika, apakah karakter seorang Aurora ini patut dicontohi di dalam kehidupan sehari-hari di zaman sekarang atau tidak? Alasannya apa? Alasannya apa? Karena di zaman sekarang kan banyak anak-anak yang pantang menyerah. Jadi dari nonton video itu bisa contohi sifat Aurora yang pantang menyerah. Oke. Ada yang setuju dengan pernyataan tiga? Kelompok B setuju ke Seng? Setuju. Betul. Betul. Oke. Ada yang mau bertanya ke Seng? Ada Pak, saya Pak. Boleh. Silakan. Baik, di sini saya akan bertanya kepada konselor kita. Nah, itu bagaimana adegan itu bisa mengubah cara kita melihat diri sendiri atau orang lain? Oke. Pertanyaan, berikan aplaus kepada Ade Lydia. Pertanyaan yang cukup baik dan cukup menarik. Nah, di sini perlu adik-adik ketahui kenapa sampai adegan itu bisa dirubah sehingga bisa menimbulkan bisa melihat diri sendiri. Nah, ini yang disebut dengan ajang pencarian jati diri. Kenapa seorang sutradara dia bisa membuat film ini? Karena di sini dia menceritakan tentang bagaimana sebuah keluarga yang tadinya yang harusnya jadi dalam harmonisasi keluarga itu dia mendapat aples. Namun karena satu dan lain hal kondisi, maka ada cerita unik yang dimuat di dalam cerita Aurora. Ini sebagai apa? Ini sebagai contoh bagi seorang sutradara untuk menjadi panutan dan juga bisa menjadi sebuah dasar pegangan bagi adik-adik di dalam mencari jati diri. Karena kalau melihat bahwa sikap seorang Aurora menurut kita tadi dibilang baik, perlu dicontoh. Namun ada nilai yang kurang baik di sini. Kenapa kita bilang kurang baik? Sampai bisa simpulkan kurang baik. Adakah sikap negatif dari seorang Aurora? Apa? Nah, disitulah jawaban yang tadi ditanyakan. Bimbingan berselingkuh pada siang hari ini. Sebelum kita ini, kita dari berdiri kembali. Bisa angkat tangan dua di atas.
Begini, 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 lagi, lagi, buang dengan suara. Terima kasih. Kita tutup dengan doa. Mari kita akhiri pertemuan kita ini dengan doa. Saya serahkan ke siapa yang mau berdoa. Dikasih silakan. Terima kasih adik. Pertemuan kita pada layanan di